Yang paling dahsyat, ikut ulama apa ikut Nabi? Mana ada ulama yang tidak ikut Nabi? Perhatikan di sini, ini kaidah dasar nih. Kalau nggak paham kaidah dasarnya, ini banyak kelirunya di sini. Saya ulang, kalau tidak mengerti, ya rahmatullah, kalau tidak mengerti kaidah dasarnya, tidak paham ini seringkali banyak yang keliru di sini. Ya, sehingga nanti yang paling fatal adalah memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru, bahkan bikin kaidah-kaidah baru yang ulama-ulama dulu pun tidak pernah kemudian merumuskannya. Anda bayangkan, ulama aja yang disebut pewaris Nabi tidak mengetahui kaidah itu. Ini yang bukan ulama bikin kaidah baru. Anda bayangkan puluhan tahun Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mendalami bahasa Arab selama 40 tahun. Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Dan itu pendalamannya luar biasa. Belum menemukan kaidah ini. Ini yang baru belajar 16 hari, 40 hari, sudah bikin kaidah baru. Dan itu mengagetkan banyak kalangan. Nanti kita lihat ke sini. Kaidah yang pertama, disebut ikhtilaf itu, ingat, karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam menyikapi keterangan-keterangan atau tuntunan-tuntunan beribadah yang diberikan petunjuknya oleh Nabi. Perhatikan, perbedaan pandangan. Alhamdulillah. Pandangan di sini pendapat, bukan mandang satu ke sini satu ke sana, bukan. Ya? Nah, jadi perbedaan pendapat, pandangan dalam menyikapi sikap. Kalau sudah sikap berarti perbuatan, mengerjakan satu amalan, ya. Dalam menyikapi satu tuntunan dalam ibadah pada umumnya, yang petunjuk-petunjuknya diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memberikan petunjuk-petunjuk amalan satu ibadah di kondisi pertama. Nah, cuma ketika beliau tunjukkan itu dengan cara-cara yang beragam. Dalil-dalilnya tidak satu, contoh-contohnya beragam. Kalau cuma satu, jelas, sudah, nggak ada ikhtilaf. Makanya kalau sudah kemudian satu contoh, satu dalil, tidak usah berbeda pendapat. Ya, itu nggak ada kerjaan. Ya, karena satu diberikan. Karena semua diyakini oleh Nabi, sesuai petunjuk Allah, semua bisa mengerjakan hal yang sama. Begitu kemudian Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, satu dalil, satu contoh. Makanya ulama nggak ada ikhtilaf dan Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda ngarang Allahur Rahman, ke Allahur Rahman, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tidak ada, Anda yang ngarang di situ. Jelas ya? Nah, kalau kemudian Nabi memberikan tuntunan beragam, contohnya banyak, dipraktekkan sekali, praktekkan ini. Kemudian besok praktekkan ini. Ada kejadian datang diberikan contoh yang lain. Tapi Nabi tidak memberikan keterangan mana yang paling utama nih. Ya, sehingga ulama di situ kemudian beristihad melihat berdasar isyarat-isyarat Nabi. Oh, Nabi praktekkan ini, saya ambil ini. Yang lain melihat, oh, saya pahamnya begini, saya ambil yang ini. Seperti kasus basmalah, hadisnya 70 dipraktekkan oleh Nabi 4 cara, kadang sir, kadang jahar, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama dalam subuh misalnya, selanjutnya tidak dibaca lagi. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan, nih yang paling bagus yang ini nih, jangan dibaca. Atau nih sir aja bacanya, atau jaharkan sekalian. Tidak. Maka dari itu ketika peluangnya terbuka keseluruhannya, dilihat oleh para ulama, mereka berpandangan kemudian dengan dalam perbedaan yang dibenarkan oleh dalil. Satu mengatakan saya pilih yang dijaharkan, alasan saya begini, petunjuknya seperti ini, dalilnya ini. Yang lain mengatakan saya sir aja, silent. Ini dalilnya, ini yang saya ambil. Menurut saya yang kuat yang seperti ini. Semua perbedaan ini tidak keluar dalam ragam tuntunan dalil dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perbedaan-perbedaan sikap yang nampak dari petunjuk dalil itu yang disebut dengan ikhtilaf. Jelas? Dan dalam pilihan itu tidak pernah kemudian saling memvonis yang lainnya karena mengerti bahwa di situ itu ada petunjuk dalil. Kalau tidak ada dalil itu jadi persoalan. Paham sampai di sini? Baik, jadi kalau sahabat saja, tabi'in saja, ulama saja kemudian tidak saling mencela, tidak saling menghujat, kenapa Anda yang bukan sahabat, tabi'in dan ulama kemudian pandai mencela dibandingkan pandai memahami pendalaman-pendalaman hukumnya? Jelas di sini? Nah, saya perlu sampaikan kaidah pertama ini karena nanti akan ada banyak contoh-contoh dalam praktek ini. Yang kedua, ada juga bisa terjadi, teman-teman sekalian, fokus, kasus ini tidak terjadi di zaman Nabi. Zaman sahabat kadang juga nggak nampak. Sedangkan kalau Nabi sudah wafat,
dalil itu dari segi Al-Quran sudah nggak turun lagi. Awas, hati-hati, sudah tidak turun. Artinya wahyu sudah nggak ada. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku nabi, cukup tepikan saja. Tepikan, karena mustahil turun wahyu lagi. Ya, saya tegaskan tadi malam tuh, hati-hati. Ini masalah kita di Jawa Barat khususnya, hampir setiap bulan ada nabi baru. Betul, saya serius. Sekarang di Garut nabi barunya. Di Garut, sensei namanya. Ya, itu sudah divonis secara medis, punya kelainan jiwa. Divonis secara medis, diputuskan, diketok di pengadilan. Putusannya keluar. Apa putusannya? Diminta didorong untuk direhab. Direhab atas biaya negara. Dirujuk kemudian ke Hasan Sadikin. Begitu dirujuk, biaya keluar. Cuman ketika dikembalikan kemudian, ini terjadi penafsiran, beda tafsir. Siapa yang dimaksud negara di sini? Pemerintah kabupaten disodorkan, khawatir karena biaya terlampau tinggi, dilihat khawatir ada temuan, agak menyerah, sampaikan ke provinsi, belum ada solusi, akhirnya dikembalikan lagi komunitasnya. Begitu dikembalikan merasa lebih hebat. Karena kebal hukum, jadilah makin diangkat, makin banyak pengikutnya. Ini jadi masalah. Nabinya sakit jiwa, yang ikutnya bagaimana gitu. Tapi itulah masalahnya, masalah kita bersama itu. Kalau banyak yang ngaku nabi dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah selalu saya katakan, setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Tuh, bayangkan kalau nanti pas pemilu datang ke TPS. Udah sini. Yang ribet Pak Suhail. Udah sini, simpan. Dua, zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada. Tabiin kemudian misalnya ada persoalan-persoalan. Yang persoalan baru yang belum ditemukan di masa Nabi. Persoalan baru. Zaman Nabi nggak ada persoalan zakat misalnya. Semua sepakat zaman Nabi itu. Karena hidupnya di zaman Nabi. Belum meluas tinggi nilai keislaman itu. Belum sampai risalahnya kemudian ke daerah-daerah yang mungkin kekinian sudah terjangkau. Ya, sehingga ketika Nabi katakan zakat, semua orang siap-siap. Gandum, kurma, gandum, kurma, gandum, kurma. Nyampe meluas, Islam meluas. Ke tempatnya makanannya bukan gandum, bukan kurma. Ya, dicari kurma, nggak ada. Cari, nggak ketemu, susah. Pesan ke Mekah, belum seperti sekarang banyak pesawat. Berangkat kemudian pakai kapal laut, kadang-kadang 6 bulan. Orang dulu haji pakai kapal laut, berangkat 6 bulan. Berangkat, tunggu-tunggu, orang udah pada lupa, baru pulang. Ya, 6 bulan tuh, baru balik lagi. Susah. Maka bagaimana kasus ini bukan terjadi kekinian. Zaman-zaman sahabat ketika menyebar, Islam meluas, baru muncul. Ini gimana nih solusinya? Maka dirumuskan kemudian. Rumusan ini disebut dengan ijtihad namanya. Kadang-kadang dalam ijtihad pun ada ikhtilaf. Ijtihad itu nggak sembarangan. Bukan pendapat pribadi. Tapi nanti keputusan hukum yang dirujuk kepada petunjuk-petunjuk Nabi. Memang secara langsung eksplisit tidak ditemukan bentuk hukumnya. Tapi kemudian ramuannya dilihat. Ada nggak sinyal-sinyal memberi keputusan ke arah itu? Maka nanti ada rumusan-rumusan. Nanti ada ijma, kesepakatan para ulama pada satu hukum dengan dasar-dasar pertimbangan. Misal ada qiyas, sifatnya analogi. Ini saya penting sampaikan. Dianalogikan dengan hukum yang lain sehingga keluar hukum baru. Tapi syaratnya, ilatnya sama. Apa itu ilat, Ustaz? Ilat itu sebab yang menjadikan hukum itu lahir. Muncul kaidah usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa keluar sama berdasar keadaan ilatnya. Sebabnya sama, berlaku hukum yang sama. Maka nanti dari praktek ini disimpulkan, oh ada rumusan analogi. Zakat zaman Nabi pakai kurma. Zakatnya kemudian pakai gandum. Gandum kurma itu dilihat, ilatnya adalah makanan pokok. Makanan pokok. Sebab mereka kemudian zakat dengan kurma, dengan gandum, yang dimakan itu, pokok makanannya itu. Maka disimpulkan, semua jenis makanan pokok di setiap tempat, walaupun bukan kurma dan gandum, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari hal yang dikeluarkan zakatnya. Termasuk di kita, makanan pokok utamanya bukan gandum dan kurma. Makanan kita apa? Nasi, masih ada yang beras. Baik, sejenis dengan ayam, bebek, ya, beras. Baik, makanan kita apa? Nasi. Sumbernya dari apa? Beras. Karena sumbernya dari beras, maka dari itu boleh dikeluarkan zakat dalam bentuk beras. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau antum mau makan harus masak apa? Beras, bukan nasi. Nasi sudah jadi. Jenudin. Sini. Paham?
Nah, ini yang saya jelaskan ini. Ada masalah-masalah yang nggak terjadi di zaman Nabi, muncul di sini. Dirumuskan kemudian ada qiyas, ada istihsan, ada masalihul mursalah. Macam-macam rumusannya keluar. Buka kitab usul fikih. Keluar di situ dasar-dasar fikih. Fikih itu hukum. Untuk melahirkan hukum, nggak bisa antum cuma baca Quran dan Sunnah, nggak bisa. Quran Sunnah itu bukan produk hukum, itu sumber hukum. Mengolah itu menjadi hukum, mengeluarkan fikih. Olahannya perlu ilmu, disebut kaidah-kaidah fikih. Kaidah harus punya dasar, namanya usul fikih. Jadi nggak mungkin orang itu bisa mengeluarkan hukum fikih kalau tidak paham kaidah fikih dan dasar fikih. Jelas? Nah, itu gambaran ini. Nah, ini penting saya sampaikan supaya tidak muncul kaidah baru. Apa di antara kaidah baru itu? Misal, Nabi saja tidak melakukannya. Kenapa orang sekarang mengerjakannya? Oh, kaidah baru. Lihat, pernah dengar perkataan itu? Nabi saja tidak melakukannya. Anda lebih soleh daripada Nabi. Yang paling dahsyat, ikut ulama apa ikut Nabi? Mana ada ulama yang tidak ikut Nabi? Bahkan ulama disebut oleh Nabi, dia pewaris saya. Buka hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris saya, kata Nabi. Kok bisa muncul kaidah baru? Ikut ulama apa ikut Nabi? Tuh. Yang pasti, saya tidak ikut Anda. Anda bayangkan. Ada lagi kaidah yang ketiga. Kan ulama itu tidak maksum. Tidak terbebas dari kesalahan. Kalau ulama aja salah, apalagi ente. Jelas ya?